ini loh seni karya pahat Sanur. Iya. Ini loh karya pahat Gianyar. Karena Jangan melawan alam. Jangan melawan alam. Kita berpikir 20 tahun yang akan datang. Iya. Penuh seniwara ya? Ya. Penuh seniwara, panggung seniwara. Kok Pak De ada kepikiran bikin usaha arak? Kan banyak nih, ada usaha yang lain. Kenapa kepikiran arak? Welcome back to Go Rangers Channel. Hari ini kita nggak explore, tapi kita lagi di warung yang sangat amat terkenal. Kita lagi di Pantantri sama Pak De Unggit Desti. Apa kabar Pak De? Astungkara sehat. Lancar? Setiap harinya di warung? Astungkara ada saja. Terus kegiatan Pak De selama corona ini apa aja Pak De? Kegiatan Pak De selama kita mengalami pandemi ini, ya kegiatan Pak De sih mengisi waktu kekosongan Pak De dengan cara selalu mengontrol dari karyawan, selalu mengedukasi kepada anak muda ketika menerapkan PKM ini, mengedukasi intinya kita agar selalu sehat, tidak sakit, tapi selalu happy. Jangan lupa juga udah legal nih Pak De. Gimana menurut Pak De tentang arak yang sudah legal, terus banyak nih bermunculan dagang-dagang arak. Terus kemarin dapat dengar nih master ya kena jiplak. Gimana menurut Pak De itu? Kesan Pak De itu bagaimana? Kalau pesan dan kesannya Pak De seperti yang dibicarakan tentang pelegalan arak Bali di Bali itu sebenarnya sih penuh misteri ya. Menurut Pak De pribadi, ketika anak-anak muda berpikir arak itu legal, tapi di balik kandungan yang terdalam, pesan yang terdalam di dalamnya itu, karena SUP-NB, surat izin menjual minuman beralkohol, berbicara per 2020 ini suara dari Pergub, barang siapa yang ingin berjualan minum golongan C jenis arak, entah itu perusahaan besar, entah itu pedagang, entah itu pengecer, harus mempunyai SUP-NB, surat izin menjual minum beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB per 2020 ini akan menjadi terpidana langsung. Itu mungkin anak-anak muda belum diresapi karena suara dari Pergub 2020 itu seperti itu. Sebenarnya sih pada inginnya seperti dulu, artinya dipiring. Karena suara dari Pergub yang dulu, barang siapa yang ingin berjualan alkohol jenis C arak itu harus mempunyai SUP-NB. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB akan dikenakan tindakan pidana ringan. Berarti kayak kamu harus punya surat itu baru bisa nggak cuma karena arak legal semua arak udah legal semua jualan. Itulah masyarakat mungkin anak muda belum meresapi. Karena seperti Pak De sebagai anggaplah petani warung arak kecil khususnya di Sanur, Pak De mempunyai petani arak di Karangasem ya sampailah 50 petani. Itu yang perlu dikaji oleh pemerintah. Ingin Pak De ada harapan dari Pak De. Karena untuk membuat SUP-NB, surat izin menjual minuman beralkohol itu, kita harus mempunyai pabrik. Kita harus mempunyai koperasi. Sedangkan Pak De sebagai penjual minuman arak kecil, masa Pak De harus bikin pabrik? Masa Pak De harus bikin koperasi? Kenapa sih dari suratnya Pergub 2020 itu yang ingin melegalkan arak sebenarnya sasarnya harus ke kaum ke bawah, dari ke ekonomi ke bawah. Kalau seperti itu kan menguntungkan investor besar yang berduit. Kalau kita anggap seperti warung-warung kecil, contohnya di Mengui, contohnya di Karangasem, contohnya di Rukungkung, banyak warung-warung kecil yang menjual minuman beralkohol. Apakah mereka harus mempunyai pabrik? Apakah mereka harus mempunyai SUP-NB, surat izin menjual minuman beralkohol? Kalau mereka tidak, kan mereka menjadi terpidana langsung. Kasihan kan? Kasihan. Itu yang pada harapkan untuk pemerintah, khususnya Pak Gubernur, untuk dikaji ulang agar pelegalan arak Bali itu bisa dinikmati oleh warga lokal Bali itu sendiri. Dan tentunya dengan tujuan yang jelas, nggak dijadiin alasan saat minum arak terus buat onar berantem itu gitu. Arak itu dikambing hitamkan. Itu Pak De juga nggak terima. Kayak itu dikit-dikit arak disalahin padahal dia kayak gitu. Padahal egonya. Padahal sih sifat manusianya itu sendiri. Karena arak itu sifatnya diam kan. Diam Nah minum bertiak minum. Ketika
mereka mabuk, ketika mereka melakukan permasalahan, ketika mereka melakukan tindakan pidana hukum, terus mereka bilang biar hukum mereka dilemahkan. Maaf Pak, saya lagi mabuk. Kan mereka mengambing hitamkan arak. Iya. Sedangkan kalau kamu mau kayak ini alkohol ini buat having fun, bukan pakai gaya-gayaan, tapi selalu dikambing hitamkan loh arak, padahal cuma arak. Kayak ya kadang-kadang kayak gitu Pak Dek. Orang berantem kenapa? Gara-gara arak. Gara-gara arak. Artinya mereka selalu mengambingkan arak itu, padahal kalau kita nikmati arak itu secara profesional, kita menikmati arak secara sesama, alangkah hangatnya, alangkah indahnya ketika kita berkumpul menikmati perputaran sloki itu bersama sahabat, bersama teman-teman, akan menjalin 1000 cerita. Iya, banyak cerita. Akan menginspirasi anak muda. Ulen siapa? Ulen arak kan? Iya. Makanya Pak Dek buat slogan saudara sebotol. Terus kok Pak Dek ada kepikiran bikin usaha arak? Kan banyak nih, ada usaha yang lain. Kenapa kepikiran arak? Sebenarnya satu, ingin melestarikan budaya lokal, yaitu arak Bali itu sendiri. Kedua, karena kebetulan di Warung Pandantri ini adalah tempatnya ngumpul-ngumpul dari komunitas di Sanur, khususnya di Sindu. Waktu itu pada sering pulang kampung ke Kerangsem, ke Sidemen, anak-anak ngumpul di sini, pada selalu berikan arak perbuatan dari mertua Pada. Tak gini teman-teman, ini loh arak di Sidemen, coba cicip. Akhirnya dicicipi, jangan Pada, apa begini Pada. Habis itu saking seringnya Pada membawa, saking sering Pada mengasihi anak-anak lokal di sini, akhirnya anak lokal di sini berkata, Pada ada arak Pada nih, tapi khusus lokal ini kan. Udah pada keluar, iseng-isengnya canda-canda kan. Pada kan sering canda-canda kan. Tapi akhirnya dibalik canda-canda gen itu akhirnya tidak menimbulkan bisnis yang serius. Akhirnya Pada mencanda-mencanda jual arak dulu sendiri gen. Akhirnya berjalannya waktu, banyaknya pub-pub yang ada di Sanur, banyaknya restoran-restoran di Sanur, banyaknya hampir hotel-hotel di Sanur mencari arak untuk dijadikan bahan koktail di Pantantri. Akhirnya saking berjalannya waktu, berkembang, akhirnya otak Pada berkembang juga. Akhirnya jadikan usaha yang serius. Di samping di Pantantri itu sebagai tempat anak muda untuk mengobrol, untuk anak muda berkumpul, dan banyak sih dari teman-teman kampus membuat tugas kuliah di Pantantri sambil minum, sambil nulis, sambil lihat komputer. Kayak Pantantri itu secara nggak langsung sebagai wadah kayak acara-acara. Kayak kemarin tuh bikin acara apa Pak Dek? Yang Segron itu. Yang tentang gempa Lombok. Itu Pada bikin. Pokoknya charity itu pokoknya jadi wadah ya dari yang awalnya nggak nyangka kayak gini, akhirnya seperti ini. Satu yang sangat-sangat jadi wadah, kayak belum ke Bali kalau nggak ke Pantantri. Kayak kemarin teman-teman saya kan tak ajak sini, kayak pengen banget gara-gara arak pandan sih juga dia pengen ya. Banyak juga teman-teman dari Jakarta, dari Tanah Jawa, dari komunitas lainnya, katanya sih kalau mereka ke Bali berkunjung ke Pantantri nyari anget-anget. Karena suatu ketika mereka pas kebetulan berkunjung ke Bali, ketika malam hari mereka bingung. Kalau siang hari, pagi hari kan banyak dari teman-teman dari Tanah Jawa itu atau lain sebagainya, ketika berlibur ke Bali, sebenarnya kita nih kuliner sudah banyak. Karena jam siang, jam pagi banyak yang menyediakan di Bali. Terus untuk malamnya mereka berpikir, kemana sih kalau kita malam-malam menikmati suasana Bali, khususnya menikmati suasana Sanur. Ayo kita ke Pantantri, karena mereka habis makan, habis minum, mereka bisa menikmati pantai. Gitu. Itu berkesinambungan. Itu daya lebih untuk Sanur. The bestnya di sini juga tuh orang-orang di sini, tempat ini tuh kayak ya kita having fun di sini Pak Dek. Having fun aja satu table. Artinya kita tidak terpengaruh dengan table yang lain. Kita juga tidak mencampurin urusan pembicaraan yang table lain. Itulah kita menjadi peminum yang bijak. Itulah kita menjadi peminum yang profesional. Bukan dikambing hitamkan sama alkohol lagi. Dikambing hitamkan. Itu tadi awalnya Pak Dek kenapa memilih arak ceritanya. Terus dari tahun kapan tuh diseriusin semenjak dari Pak Dek ngasih temennya oleh-oleh arak tuh, dari tahun berapa tuh akhirnya buka warung? Itu sudah berjalan 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Tapi khususnya di sini. Tapi sebelumnya Pada kan di rumah kan. Di rumah akhirnya Pada
mulai berpikiran lurus ke depan, gimana sih caranya kita mengelola arak Bali ini, khususnya arak Sidemen ini untuk kita kembangkan di warung penantri ini. Akhirnya Padek mulai serius dari 6 tahun yang lalu. Padahal Padek punya bisnis cuci mobil loh di sini. Di tempat ini? Di sini cuci mobil iya. dan cuci motor. Iya. Dan jalan. Habis itu Padek renov, ya Padek renovasi. Kebetulan Padek ada rezeki, Iya. karena kebetulan waktu itu kebetulan dapat rezekinya Padek sebagai juara 1 untuk pomprop silat. Akhirnya dapat hadiah, Yes. Padek gunakan untuk membuat warung. Akhirnya berjalan waktu, lagi pomprop, lagi Padek dapat emas, lagi Padek rombak warung. Akhir jadinya nakal berprestasi. Yes. Dari sana lah kata-kata Iya, nakal berprestasi. Walaupun dagang arak, tapi menyumbangkan berprestasi. emas Iya. untuk silat. Yes. Jangan nganggap sepele loh orang-orang nakal tuh. Kadang dia ada ya gini Pak Dek ya, kan kadang-kadang nakal sehingga dia apa, padahal dia nggak tahu sebenarnya basic orangnya tuh seperti apa, latar belakangnya. Kan sekarang kebanyakan tuh memandang sebelah mata. Tuh. Pokoknya nakal lah selamanya. Iya. Tapi ingat di batasnya, jalurnya, tanggung jawabnya. Terus sekarang agak berat sedikit Pak Dek. Ini kan corona Pak Dek ya. Pak Dek kan berjuang terus sama teman-teman di BTR. Iya. Itu kayak apa sih? Sekarang nih kan kayak agak sedikit tertutup nih. Karena kita sibuk karena di media tuh corona kayak gitu. Ada nggak sih ketakutan kalau corona ini kayak menipu, membohongi siapapun, kayak ya dibilang kayak kita udah sibuk di rumah, diam di rumah karena berita banyak corona, terus tapi BTR jalan. Itu gimana tanggapan Pak Dek? Ya, semoga yang Padek harapkan, selain Padek di warung Panandri sebagai pengelola di warung Panandri, tapi juga Padek juga ikut selalu dalam barisan BTR, yaitu Bali Tolak Reklamasi, dengan komandan saya yaitu Pak Gendo, dan dengan Pak Dejering dan sahabat-sahabat anak-anak PANG juga dari PANG Reformasi, dan sahabat-sahabat yang bergelut di Tolak Reklamasi. Seperti di Sanur ada Intaran Tolak Reklamasi, dan ada Sanur Tolak Reklamasi, dan ada Liak Sanur. Padek selalu di bawah komando mereka. Dan Padek selalu mengikuti saran dari Bapak Gendo, karena seperti yang kita resapi dalam kegiatan Bali Tolak Reklamasi, kita adalah satu komando, yaitu kita mempunyai walhi, kita punya Perbali. Nanti apapun, setiap pergerakan, setiap keputusan pasti akan kita selalu bersama. Seperti ada perintah dari Pak Gendo, ada perintah dari teman-teman. Oh, sekarang ini ada gini loh, gini. Yuk kita turun ke jalan, yuk kita demo, ayo. Kenapa? Ini untuk anak cucu kita. Iya, ini untuk semua. Bali ke depannya. Jangan kita berpikir 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Kita berpikir 20 tahun yang akan datang. Itu karena biarkanlah Bali seperti ini, biarlah laut selalu lautan, biarlah daratan selalu daratan. Iya, karena jangan melawan alam. Karena alam bisa membuat kita die gitu. Iya, betul. Cuma kayak hal seperti itu yang ditakutkan Pak Dek, karena itu yang ditakutkan. Artinya kalau bahasa Balinya digebong. Yes, kita fokus dengan corona, kita fokus dengan pandemi, tapi di belakang anggaplah pengusaha itu fokus juga dengan reklamasi mereka. Itu yang kita takutkan. Karena kayak corona ini suatu saat pasti ada virus, BTR jalan itu nggak bakal bisa dikembalikan lagi. Gimana cara mengembalikan, udah laut udah diuruk, gimana caranya kalau corona ini nunggu ada vaksin. Yang diambil dari corona ini kan yang terpengaruh terkena virus itu kan umur yang sudah tidak produktif. Anak-anak muda yang imunnya bagus tuh kan ya kurang, nggak terlalu lah. Ini kayak kita itu lagi dibohongi setiap perlahan, kayak waktu ini di daerah Kalimantan atau di mana, karena terlalu fokus orang-orang dengan corona, akhirnya hutan dibakar. Kita nggak tahu, terlalu fokus, jadi kayak penuh sandiwara ya? Penuh sandiwara, panggung sandiwara. Pak Dek gimana nih? Kan sekarang biasanya Pantadri sampai jam 1, jam 2, sampai pagi lah nih jadi tempat yang pokoknya. Terus sekarang tiba-tiba ada pembatasan sampai jam 9.
emangnya corona tuh sampai jam 9 bakalan hilang. Iya. Gimana menurut Pak Dek tentang hal itu, Pak Dek? Begini sebenarnya, ya kebetulan ada protokol dari imbauan dari Dinas Kesehatan dan ada dari protokol, protokol, ya kita mengikuti. Iya. Karena sebagai masyarakat yang berbakti dengan guru siswa, kita mengikuti. Dari segi mana kita mengikuti, dari segi mana kita ancuk-ancuk dikit, biar mereka lurus, biar mereka sayang sama masyarakatnya. Kadang-kadang perlunya saat ini tukang ancuk perlu juga, karena untuk pemerintah berpikiran lurus. Karena kalau enggak kita ancuk akan menjadi semau gue. Itu gunanya kita sebagai masyarakat yang Bali, yang anak muda khususnya Bali yang kreatif, anak muda yang Bali mengkritik dan pemerintah harus berani dikritik, dan pemerintah harus sayang dengan masyarakatnya. Seperti pertanyaannya, Pandandri buka tutup sampai jam 9, apakah berdampak? Sangat berdampak sekali. Karena sesuai dengan perekonomian kita sebagai di Denpasar, di warung Pandandri itu artinya jam jualnya biasanya jam 9, jam setengah 10 baru rame, baru anak muda baru. Sedangkan kita harus tutup jam 9. Artinya gimana caranya kita menyiasati? Ya kita majukan ke depan, kita buka jam 11 siang dan kita tutup jam 9 malam. Kita lebih fokus ke makanan, kita lebih fokus ke minuman es gula, dan arak itu sebagai peneman. Kalau dulu kita fokus ke arak dan makan itu sebagai peneman. Itu tantangannya Pak Dek. Mikir otak ya, bikin menu yang baru, mengawasin karyawan, mengawasin cook agar selalu berjalan dengan pakem-pakem tradisional masakan lokal Bali itu sendiri. Itu yang sangat Pak Dek pikirkan, karena butuh tenaga, butuh ekstra. Satu mengawasi makanan keluar, satu Pak Dek harus membeli barang. Pak Dek sendiri yang belanja? Harus, karena gimana? Karena Pak Dek tidak berani mengandalkan orang lain untuk memilih barang. Karena di Pandandri harus selalu menunjukkan mana makanan yang fresh dan mana cumi, seafood dan lain sebagainya yang layak kita berikan ke masyarakat Bali yang luas. Biar sehat. Kalian tuh diperhatiin loh sama Pak Dek yang belanja-belanja nih. Sekarang Pak Dek di Instastory tak lihat sibuk sama layangan sama tapel. Iya, betul. Itu Pak Dek ngelakuin apa nih? Pak Dek gini, mengedukasi anak muda. Artinya Pak Dek mengedukasi anak muda di zaman modern seperti ini, di zaman modernisasi, dengsap dengan budaya, dengsap dengan leluhur, dengsap dengan kawitan kita. Kawitan kita itu kita mempunyai yang namanya taru warih dari Betara Siwo, beseram deh bahasa. Nah, maksudnya taru warih itu apa Pak Dek? Kan ada yang mungkin nggak tahu. Kalau bahasanya itu pertemuan Betari Durga dan Siwa, akhirnya sperma dari Dewa Siwa tercecer di kuburan, hiduplah kayu pule. Pak Dek sekarang lagi membangkitkan, mengedukasi anak muda. Ini loh seni karya pahat Sanur, ini loh karya pahat Gianyar, ini loh karya pahat dari Singapadu, Wayo. Bukannya fanatik, Pak Dek kumpulkan jadi satu di Pandandri. Biar anak-anak muda Bali khususnya yang sekarang ini biar tahu, oh ini loh ukiran Sanur, loh inilah ukiran dari Wayo, loh ini loh ukiran dari Singapadu, oh ini loh ukiran dari Klungkung. Itu pada ingin mengedukasi, pada sudah nanti siapkan tempat di sini sebagai galeri, dan pada ingin mengedukasi, ingin membuat tempat tempat prawedding foto gratis sebagai pelanggan Pandandri klasik. Kami isi ukir-ukiran, isi seni pahat Tejo Kulo, isi seni pahat dari Beleleng, seni pahat dari Wayo, pada kembangkan jadi satu, menjadi kesatuan Bali. Jadi buat teman-teman semua tuh harus jangan malu sama kebudayaan kalian, termasuk saya sendiri, karena ini tuh anak-anak muda yang megang. Kedepannya itu untuk kalian, budaya ini untuk kita semua. Bali, orang-orang dari semua negara tahu tuh karena budayanya. Dan nggak bisa ngandelin orang-orang tua. Sampai kapan mau ngandelin orang tua? Bali terkenal akan budaya, Bali terkenal akan laut, Bali terkenal akan pertaniannya. Bali bukan terkenal karena hotelnya, bukan karena pembangunan.
Karena arak juga. Isi arak dek. Angon Isi tapo. arak. Tapo. Pangada modal bedon. Bukan karena hotel, bukan karena bangunan. Nggak ada yang nanya ke Bali nyari apa, nyari hotel, nyari bangunan, pasti nyari pantai. Karena di tempatnya mereka, dari kita bicara dengan pariwisata, di tempat tinggal mereka lebih banyak loh bangunan Lebih bagus dari Bali. iya. Apa sih yang mendatangkan pariwisata? Karena pariwisata sebagai devisa paling besar di Indonesia. Apa sih yang mereka kunjungi? Ya budaya, Alam. ya alamnya, Yes. ya punya kearifan budaya lokalnya. Seperti contoh di Bali, Iya. terkenal dengan budaya Bali. Di Jogja terkenal dengan budaya Di Jogja. Jawa, Sunda, Irian, Dayak terkenal akan budaya lokalan mereka masing-masing. Sekaranglah kita pertahankan di mana lokalan tanah kelahiran kita itu sendiri. Jangan malu, jangan ke barat-baratan, Jangan dibilang desa. Iya, jangan dibilang Biar desa. yang penting gagah. Iya. Malahan yang kayak gini yang dicari. Iya. Sing nih. Ajem-ajem sebeng kota. Aduh. Biar desa yang penting gagah. Nah, apa nih kedepannya Pak Dek, pengen Pantantri di sini aja atau pengen ada cabang-cabang yang lain? Pak Dek pasti pengen ada cabang. Banyak sempat pada ditawarkan dengan ada bos dari Seminyak, ada bos dari Canggu dan dari Kutau dan di Ubud juga. Pada gimana kalau kita buka Pantantri 2, Pantantri 3 di Seminyak, di Canggu dan di Ubud. Saya menyiapkan lahan, saya menyiapkan bangunan, dan Pak Dek tinggal mengunjungi kami 1 minggu sekali. Artinya Pak Dek bisa mengontrol pegawainya Pak Dek. Terus Pak Dek bilang begini, aduh kayaknya nggak bisa. Iya. Karena gimana? Karena biar Bali, biar Indonesia tahu kalau Pantantri itu ada di Di Sanur. Sanur. Karena mereka berpikir, kemana kita lancong? Ke Sanur. Ada apa di Sanur? Ada Pantantri. Pak Dek sih ingin juga fokus ya, artinya bukan Pak Dek mengagungkan tanah kelahiran Iya. Pak Dek sebagai bakti hormat Pak Dek ke tanah kelahiran Pak Dek bisa, yuk kita ke Pantantri. Berarti Pantantri di mana? Ya di Sanur. Yuk kita ke Sanur. Sanur di mana? Oh ada Pantantri. Iya. Karena nggak bisa bohong sih, setiap kalau misalkan kayak saya nih ngomong ke teman-teman Bali nih, Tijo, Sanur, ke Pantantri beci. Udah pasti Pantantri. Nggak, kan di Sanur nih banyak nih ada warung-warung. Karena taksunya Pantantri itu ya di Sanur. Iya. Ya di Sanur. Iya. Tanah Sanur, tanah pesisir. Tapi kayaknya pada berpikir yang Pantantri tidak ada di Sanur sehingga Sanur aura. Hilang Iya. rasa taksun. Karena Kan Pantantri Sanur. Karena pada kental tanah budaya pada kelahiran pada Sanur. Oh Pantantri itu di mana? Oh di Sanur. Biar menjadi legend, biar menjadi legenda. Suatu ketika Padek sudah tua, Padek sudah tiada, dan diteruskan sebagai anak-anak Padek dan cucu Padek. Oh yuk kita ke Pantantri, biar legend menjadi legend Sanur. Sanur. Padek selalu menjunjung nama besar Sanur itu. Pantantri. Asal nama Pantantri itu kok bisa Pantantri dibuat Pak Dek, kan pasti banyak nih ada apa gitu kok bisa milih Pantantri. Pantantri itu dari mana itu idenya? Gini, seperti yang pada cerita-ceritakan kepada teman-teman yang berkunjung ke Pantantri, dari mana sih asal-muasal kata Pantantri? Kata Pantantri itu berasal dari slogan, artinya bahasa nakling di Sanur. Pantantri artinya bapaknya Tantri. Yes. Artinya pada Pantantri, oh berarti pada anaknya Tantri ya? Ya, oh berarti pada namanya bapaknya Tantri. Itu sebagai nama panggilan bahasa Sanur. Pane gitu, pane gitu. Pane. Awalnya aku kira tuh Pantantri itu orang udah tua, bahkan maaf Pak Dek, Iya. dan nggak ada. Iya. Ternyata anak muda. Si Gantan tapi nakal ya, tapi nakal. Terus sekarang masih nakal Pak Dek? Tipis lah. Tipis lah, karena pada punya slogan biar Pantantri itu nakal selamanya ya. Tapi dengan satu prinsip, kita nakal beretika, tapi Yes. dengan prinsip kita nakallah berprestasi. Karena sesuatu kita nakal, tapi kita punya tanggung jawab di rumah sebagai rasa sayang kepada keluarga, sebagai rasa sayang kepada anak dan istri, sebagai rasa sayang kita kepada orang tua. Yes. Terus kita terjun ke masyarakat. Yeah. Terus rasa sayang kita menyambut beraya, rasa sayang kita mesuka duka di Banjar, dan turun kita ke dunia ke pemerintah guru-guru sesa. Berbaktilah kita selalu pada guru wisesa. Siapa itu? Pemerintah. Nah walaupun kadang kalau kita tidak suka, hancurlah dikit-dikit. Iya. Artinya kita kritik lah. Iya. Sebagai pemerintah yang bagus, pemerintah wajib dikritik karena sebagai rasa bakti pemerintah kepada masyarakat. Harus mau dikritik. Harus. Ya. Dan tidak boleh marah. Ya. Tidak boleh Karena marah. dari rakyat Untuk rakyat. untuk rakyat. Karena pemerintah
sesudah mereka menjabat akan kembali menjadi masyarakat. Ya, dari masyarakat ke pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat, nggak bisa dibohongin, emang kayak gitu hukumnya. Hukum alam. Ya. Mereka akan mungkin banyak yang akan mendengar, artinya bukan kita menggurui, Ya. karena ini loh suara anak muda. Anggaplah Pak Dek sebagai anak muda dan Astungkara selalu muda ya. Karena Pak Dek bergaul dengan orang-orang Orang muda. Inilah suara anak muda, menjadilah pemerintah yang selalu sayang kepada masyarakat. Ya. Betul? Bener, Setuju kan? bener banget. Nggak cuma baru di atas berbicara, minta, tapi tidak mau mendengarkan. Ya. Kan banyakan seperti itu Ya. sekarang. Iya. Terus Pak Dek, apa sih yang membuat Pak Dek bertahan sampai saat ini? Dan ya Pak Dek tahu lah sekarang arak udah legal banyak. Ya. Dan yang bikin Pantantri ini tetap sampai saat ini, Ya. apa yang bisa membuat Pantantri bertahan sampai sekuat ini? Sebenarnya yang membuat Pak Dek bertahan dari warung Pantantri dewasa ini yaitu taksu, doa, dan support dari anak-anak muda Bali dan support dari teman-teman. Jangan pernah melupakan support dari sahabat, jangan pernah melupakan support dari teman-teman, dan yang terpenting adalah selalu menghormati pelanggan-pelanggan tercinta. Ya, selalu menyapa pelanggan. Selalu menyapa, selalu rendah diri, dan selalu melayani dengan masakan yang baik, dengan senyum. Ramah. Walaupun nakal dikit. Tapi itu yang dicari, nggak jujur ya awalnya tuh karena akrab sama Pak Dek gara-gara minum ini ya. Akhirnya kelamaan Pak Dek ramah, bener-bener ramah, follow-followan. Karena nyambung. Meskipun penampilan Pak Dek sangar, galak, tapi baik. Hatinya Hello Kitty Pak Dek sebenarnya. Karena perlu kita pelajari, jangan kita mendikte atau menilai seseorang dari tato, dari penampilan. Bener. Tapi kita pelajari dulu dalamnya. Dan juga jangan kita melihat orang di luarnya dalam keadaan tidak bertato, kalem, tapi dalamnya hitam. Iya. Ya. Tapi juga jangan di luar sudah bertato, di tengahnya murah. Jangan seperti itu. Kita tonjolkan sebagai masyarakat yang bertato, tapi kita bijak dan beretika dan berguna. Ramah. Iya. Konsisten intinya Pak Dek. Konsisten, rendah diri. Yes. Pantantri ini ada merchandise kalau nggak salah Pak Dek ya. Betul. Di mana bisa dapetin nih merchandise-nya? Ya, kebetulan ada pertanyaan seperti itu. Untuk mendapati merchandise dari warung Pantantri, Pak Dek sudah siapkan office, sudah siapkan sebagai tempat merchandise dari warung Pantantri, dan office itu kegunaan karena kita pada belajar dari musim-musim yang lalu sebelum pandemi corona ini ya. Pada selalu menyupport di dalam kegiatan anak-anak muda, ada konser, ada musik. Untuk bertemu dengan Pak Dek, Pak Dek yang di warung yang kantor motor serius ya Pak Dek tolong support acara saya. Ketika Pak Dek bicara di table, sedangkan di table ada mungkin perlu bicara privat ya. Iya, private. Masa pada ajak ke rumah kan enggak bagus. Ya. Sekarang sudah pada siapkan untuk bicara private dengan pada di mana dari warung Pantantri sesuai dengan komitmen warung Pantantri akan selalu mensupport segala kegiatan anak muda Bali, anak-anak kampus, karena itu adalah bagian dari anak muda Bali sebagai tunas muda dari Bali kita. Support harus. Yang penting acaranya jelas ya Pak Dek ya. Yang penting acaranya ganas lah. Ya, ganas dan jelas. Ganas dan jelas. Kalau misalkan ganas aja tapi tujuannya nggak tahu untuk apa kan? Betul. Bisa mendedikasi. Yes. Project Pak Dek ke depan setelah corona ini atau sebelum corona lah dibilang apa yang Pak Dek akan lakukan Pak Dek? Project Pak Dek yang akan datang, yang akan Pak Dek boomkan, yang Pak Dek ingin luncurkan, yaitu warung Pantantri akan membuat usado boreh Bali. Boreh Bali dari apa nih bahannya nih? Bahannya sudah jelas seperti arak nomor 1 ya, arak Bali nomor 1. Tapi pada sesuai yang pernah buku yang pada pelajari dari Great Lago, ada satu babak-babakan kayu, ada kesuno jangu, ada hangat-hangatan yang rahasia yang bisa digunakan untuk orang tua kalian di rumah. Satu ketika kalian mempunyai orang tua yang lagi dingin, yang lagi ngilu-ngilu, yang lagi menginginkan suhu hangat dalam tubuh yang tidak
usah minum arak tapi dalam tubuh hangat, nanti Pantandri akan launching Boreh Bali ala Pantandri. Kapan itu kira-kira? Lagi 1 bulan. Lagi 1 bulan nanti Ya. dipantengin aja IG ya Pak Dek ya Pak Dek ya. Nanti Pak Dek akan simpan di office. Maaf, bukannya promosi. Yes. Dan akan Pak Dek jual belikan. Bukan Pak Dek menjual belikan suatu usaha, tapi Pak Dek napang ke Bali kan beli narak itu kan. Yeah. Nanti Pak Dek akan mencari babaan kayu seperti babaan kayu pole, babaan kepah, ungkat barak, itu layak digunakan untuk usaha boreh, karena untuk memberikan suatu hangat dalam tubuh orang tua di rumah. Dan siapa tahu ada orang tua yang rematik, yang punya flu tulang, sangat baik untuk selalu melestarikan usada-usada Bali, pakem-pakem Bali kuno. Tetap melestarikan Pak Dek ya. Tetap. Bukan bermaksud buat adab-adab nih ngawak-ngawak. Tapi ada kegunaan, Yes. tapi tidak lepas dari pakem kuno. Iya. Iya. Pokoknya nanti ditungguin aja di IG ya Pak Dek. Nanti bisa dibeli di office. Kapan launchingnya? Nanti yang belum follow Pak Dek, Instagramnya apa namanya Pak Dek? Unggit Desti. Unggit Desti. Kalian bisa ngeliat di storynya. Nanti kapan bisa datang juga. Nanti ngeliat siapa tahu pengen beli baju juga, pengen beli arak sama boreh. Ingat pokoknya ke Pantandri. Kalau boreh itu mungkin kalau masyarakat Indonesia tidak tahu adalah balur hangat. Balur hangat kayak semacam lulur tapi itu Hangat. obat hangat. Obat hangat. Yes. Kayak jangan lupa. Pesan dan pesan Pak Dek di corona ini dan untuk anak-anak muda supaya dia tidak ugal-ugalan minum dan yang pengen melestarikan budaya. Apa Pak Dek? Pesan dari adek perwakil dari Warung Pantandri, Yes. perwakil dari Warung Pantandri sebagai official Warung Pantandri di corona ini. Mari kita sebagai masyarakat Bali selalu berdoa di mana semoga pandemi ini semoga bisa kita lewati dan semoga perekonomian masyarakat Bali akan kembali pulih dan semoga kita mempunyai sahabat, mempunyai teman yang dewasa ini yang lagi di PHK agar bisa dipanggil kembali untuk diajak bekerja di suatu perusahaan tersebut. Dan selanjutnya sebagai masyarakat Bali di corona ini, marilah kita selalu saling support dan saling mendukung Nyamo Bali untuk selalu support lokal, support you brother, support dulu sahabat-sahabat kita. Jangan pernah melupakan sahabat, jangan pernah melupakan teman dan persaudaraan. Karena teman dan persaudaraan adalah satu kesatuan di kehidupan kita yang akan masyarakat akan datang. Pokoknya support lokal. Pokoknya jangan lupa kalau mau ke Pantandri itu dari siang sampai jam 9 malam. Betul. Mau nyari merchandise ada di office-nya. Betul. Itu semua Pak Dek. Ya. Atas waktunya. Siap. Sangat hangat sekali. Jangan lupa subscribe. Subscribe apa tuh? Subscribe. Pokoknya Kalau kalian pengen ke Pantandri, kalian bisa dari siang. Kalau pengen malam itu usahain sebelum jam 9 di take away ya. Karena kita di sini tuh bersedikit dah. Tapi Pak Dek ya Pak Dek pun meskipun buka tapi nggak seramai karena kalian hebat pinter. Padahal udah pinter-pinter juga loh menjaga. Dan pada perlu jelaskan dalam pemerintah menerapkan PKM ini, perbatasan kegiatan masyarakat. Banyak masyarakat muda, anak-anak muda Bali yang takut berkunjung ke Denpasar, yang takut berkunjung ke Sanur. Padahal itu sebenarnya untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk kita yang berkunjung ke Denpasar selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan. Yang pada perlu bicarakan, Denpasar dan Sanur selalu aman untuk kita kunjungi. Mari berkunjung ke Sanur, mari berkunjung ke Denpasar. Berkunjung ke Pantandri. Betul. Makasih Pak Dek ya. Ya, semoga ganas. Yes, sukses. Ya.